Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tentang bagaimana kita merancang kesuksesan di bulan Ramadan. Kita telah sampai di poin yang kelima atau yang terakhir. Poin yang kelima atau yang terakhir agar kita sukses di bulan Ramadan adalah hendaknya kita mempertahankan ibadah Ramadan kita dari awal sampai akhir. Sebagian orang ada yang semangat untuk beribadah di bulan Ramadan di awal saja. Di tengah dan di akhir lemah semangatnya. Sebagian orang ada yang semangat di awal, semangat di tengah, lemah di akhir. Maka kita berusaha bagaimana kita bisa semangat untuk beribadah di bulan Ramadan mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Karena Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau begitu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyampaikan kepada kita bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau menyampaikan, "Kana Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam-malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Dalam hadis ini kita tahu tentang bagaimana kondisi Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana beliau bersemangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau menghidupkan malam-malam beliau untuk beribadah kepada Allah, dan bagaimana beliau juga membangunkan keluarga beliau untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semua, alangkah ruginya orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tapi hingga Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Padahal begitu banyak amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Maka alangkah ruginya dia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah cara kita agar sukses di bulan Ramadan. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan, yaitu 5M. M yang pertama adalah menghayati keutamaan bulan Ramadan. M yang kedua adalah memahami tata cara puasa bulan Ramadan. M yang ketiga adalah menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa Ramadan. M yang keempat adalah menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Dan M yang kelima atau yang terakhir adalah mempertahankan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi Ramadan kita dengan amalan-amalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.